Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelia Lestari dengan NIM 031112300030 dari Prodi Akuntansi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan 1. Dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri, SE, MSI, CATR, CTT. Selamat menyaksikan. Profil PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) adalah perusahaan Indonesia terkemuka yang bergerak di bidang pengelolaan perkebunan, khususnya kelapa sawit, karet, teh, kakao, dan minyak goreng. Didirikan pada 3 Oktober tahun 1988 dengan nama PT Surya Raya Cakrawala. Perusahaan ini telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. PT Astra International Tbk (AISI) merupakan pemegang saham mayoritas AALI dengan persentase kepemilikan yaitu 79,68%. Publik merupakan pemegang saham minoritas AALI dengan persentase kepemilikan 20,32%. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) memiliki beberapa anak perusahaan, antaranya PT Agro Benara Rahmat, PT Agro Nusa Abadi, PT Badara Cemerlang, PT Badra Sukses, PT Sari Aditya Loka Sal 1, PT Sal 2, PT Astra Agro Lestari Tbk juga memiliki perkebunan sawit yang berdampingan dengan wilayah hidup suku anak dalam (SAD). Untuk kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, laporan posisi keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang kedua, laporan laba rugi PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang terakhir, yang keempat, laporan arus kas di PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan juga dikenal sebagai neraca. Adalah salah satu laporan keuangan yang utama yang memberikan gambaran tentang aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya, aset lancar seperti kas, piutang persediaan, dan investasi jangka pendek. Aset tetap, contohnya tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak luar yang harus dibayar di masa depan. Contohnya, liabilitas lancar, utang dagang, utang gaji, dan utang pajak. Liabilitas jangka panjang, contohnya utang bank, obligasi, dan utang sewa. Ekuitas adalah selisih antara aset dan liabilitas dan mewakili nilai bersih perusahaan. Ini menunjukkan berapa banyak aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas. Terdapat laporan posisi keuangan konsolidasi PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2023. Yang pertama ada aset. Aset lancar yang dimana total aset lancar pada tahun 2023 yaitu 7,118,202 miliar yang lebih meningkat pada tahun 2022 yaitu 7,360,608 miliar. Komponen utama pada aset lancar yaitu
kas dan setara kas, yaitu pada tahun 2023 2,89,508 miliar meningkat dari 1,619,616 miliar. Kas ini mencakup saldo kas administrasi keuangan yang mudah dicairkan, yang dimana mengacu pada PSAK 2 pada laporan arus kas. Selanjutnya piutang usaha, di mana total piutang usaha pada tahun 2023 yaitu 878.778 juta, yang dimana pihak ketiga yaitu 140,480 juta, pihak berelasi 534,7 juta piutang lain-lain, yaitu pihak ketiga 204,291 juta yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 798,430 juta, yang dimana pihak ketiga yaitu 484,846, pihak berelasi 363,924 juta. Piutang lain-lain yaitu pihak ketiga 42,279 juta, pihak berelasi 7,381 juta. Di sini mengacu pada PSAK 73 revisi 2019 tentang penurunan nilai aset. Selanjutnya ada persediaan di sini yaitu 3,273,597 miliar pada tahun 2022, menurun ke 2,876,100 miliar, mencerminkan efisiensi persediaan dalam manajemen persediaan yang mengacu pada PSAK nomor 14. Selanjutnya ada aset biologis yang menaik dari 121,609 juta ke 145,450 juta. Uang muka sebesar 118,538 juta, menaik dari 68,385 juta. Pajak dibayar di muka sebesar 1,408,971 miliar, yang menurun ke 1,9,828 miliar, yang dimana mengacu PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Dalam laporan ini terdapat juga ada aset tidak lancar, di mana total aset tidak lancar sebesar 21,728,41 miliar, menurun dari 21,858,732 miliar. Komponen utamanya dalam aset tidak lancar itu aset tetap, yaitu dengan nilai 8,982,236 miliar, menurun dari 9,104,799 miliar. Ini mengacu pada PSAK 16 tentang aset tetap investasi pada Ventura bersama, yaitu menurun dari 456,531 juta ke 521,754 juta. Ini mengacu pada PSAK nomor 71 tentang konsolidasi dan akuisisi. Piutang jangka panjang yaitu menaik dari 220,723 juta ke 489 juta. Ini mengacu pada PSAK 73 revisi tahun 2019 tentang penurunan nilai aset. Aset pajak tangguhan bersih menurun dari 551,273 juta ke 481,33 juta. Aset ini timbul dari perbedaan temporer antara nilai tercatat aset
dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dengan dasar pengenaan pajak. Mengacu pada PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Tanaman produktif menaik dari 5,674,297 miliar ke 5,909,770 miliar. Mengacu pada PSAK nomor 73 revisi tahun 2019 tentang penurunan nilai aset. Goodwill di sini tidak ada naik turun, yaitu sama saja sebesar 55,951 juta. Mengacu pada PSAK nomor 71 tentang konsolidasi dan akuisisi. Perkebunan plasma meningkat dari 1,581,302 miliar ke 1,713,617 piutang perkebunan plasma yang telah diserah terimakan kepada petani plasma yang terdapat di PSAK nomor 73 revisi tahun 2019 tentang penurunan nilai aset. Selanjutnya ada tagihan restitusi pajak meningkat dari 2,234,602 miliar ke 2,477,254 miliar. Mengacu pada PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan dan PSAK nomor 73 revisi tahun 2019 tentang penurunan nilai aset. Aset lain-lain menurun 253,331 juta ke 85,911 juta. Ini mengacu pada PSAK nomor 201 tentang penyajian laporan keuangan. Jadi, jumlah aset pada posisi keuangan PT Astra Agrolestari ini mengalami penurunan sebesar 29,249,340 miliar pada tahun 2022 ke 28,846,243 miliar. Pada PT Astra Agrolestari juga terdapat liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 adalah sebesar 3,882,141 miliar, naik dari 2,52,939 miliar. Komponen utamanya yaitu uang muka pelanggan, yang dimana pihak ketiga sebesar 180,725 juta pada tahun 2023 menurun, yang tadinya 202,803 juta pada tahun 2022. Uang muka pelanggan yang tadi disebutkan yaitu mengacu pada PSAK nomor 71 tentang konsolidasi dan akuisisi dan PSAK nomor 201 tentang penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada utang usaha dalam pihak ketiga. Utang usaha dalam pihak ketiga ini sebesar 794,768 pada 2023, lebih menurun dibanding 2022 sebesar 1,162,333 miliar. Pihak berelasi yaitu sebesar 47,296 juta pada 2023, lebih menurun daripada tahun 2022 yaitu sebesar 62,90 juta. Mengacu pada PSAK nomor 201 tentang penyajian laporan keuangan. Liabilitas lain-lain pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 227,356 juta dibanding tahun 2022 sebesar 213,855 juta. Mengacu pada PSAK nomor 201 tentang penyajian laporan keuangan.
Akrual mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 89,610 juta dibanding tahun 2022 sebesar 96,12 juta. Utang pajak mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 120,230 juta dibanding tahun 2022 sebesar 225,982 juta. Kewajiban imbalan kerja menaik di tahun 2023 sebesar 106,851 juta dibanding tahun 2022 sebesar 84,860 juta. Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 2,315,298 miliar, di tahun 2022 yaitu sebesar 5 juta. Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2023 sebesar 6,280,237 miliar dan pada tahun 2022 sebesar 7,6,119 miliar. Yang pertama ada pinjaman jangka panjang yang menurun pada tahun 2023 sebesar 1,689,754 miliar dan pada tahun 2022 sebesar 4,48,767 miliar. Adapun ekuitas pada PT Astra Agro Lestari Tbk, ekuitas pada tahun 2023 yaitu 22,566,6 miliar lebih meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 22,243,221 miliar. Komponen utamanya yaitu modal saham sebesar 962,334 miliar. Tetap stabil dari tahun sebelumnya. Ada juga saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 17,026,742 miliar pada tahun 2023 yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 16,727,778 miliar. Nah, jadi total liabilitas ekuitas pada PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2023 adalah 28,846,243 miliar, lebih menurun dari tahun sebelumnya sebesar 29,249,340 miliar. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan pendapatan atau laporan penghasilan. Laporan penghasilan adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan kinerja keuangan sesuatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Komponen utama laporan laba rugi yaitu pendapatan, jumlah total yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa selama periode waktu tertentu. Selanjutnya biaya pokok penjualan atau HPP, biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pembelian barang yang dijual. Selanjutnya ada beban operasional, yaitu biaya yang terkait dengan menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti gaji, sewa, dan utilitas. Selanjutnya ada laba bruto, yaitu selisih antara pendapatan dan HPP. Selanjutnya ada laba operasional, selisih antara laba bruto dan beban operasional. Selanjutnya ada laba sebelum pajak, yaitu selisih antara laba operasional dan beban non-operasional, misalnya bunga dan kerugian. Selanjutnya laba setelah pajak, selisih antara laba sebelum pajak dan pajak penghasilan. Baik, selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif.
lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Pendapatan bersih pada tahun 2023 tercatat sebesar 20,745,473 miliar, lebih menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 21,828,591 miliar. Di tahun 2022, pendapatan bersih Astra Agro Lestari Tbk AALI tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 karena adanya penurunan harga minyak kelapa sawit atau CPO dan biaya operasional yang meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan bersih AALI tahun 2023. Yang pertama, penurunan harga CPO di pasar global sebesar 13,9% dari tahun 2022. Yang kedua, peningkatan biaya operasional baik CAPEX dan OPEX. Yang ketiga, penjualan minyak sawit mentah dan turunannya menyusut secara tahunan. Yang selanjutnya, penjualan inti sawit dan turunannya amblas 31,2% secara tahunan. Di sini juga terdapat total beban operasional yang menurun sebesar 1,272,578 miliar pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 1,392,939 miliar. Laba di tahun berjalan sebesar 1,88,170 miliar di tahun 2023 lebih menurun dibanding tahun 2022 sebesar 1,792,50 miliar. Total laba komprehensif adalah 1,136,374 miliar di tahun 2023, lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 1,985,920. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan yaitu sebesar 1,55,897 miliar di tahun 2023, 1,726,607 miliar di tahun 2022. Non pengendali 32,273 juta di tahun 2023, 65,443 juta di tahun 2022. Jadi total laba yang dapat diatribusikan pada tahun 2023 sebesar 1,88,170 miliar. Pada tahun 2022 sebesar 1,792,50 miliar. Total laba komprehensif dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,103,807 miliar. Di tahun 2022 sebesar 1,919,407 miliar. Kepentingan non pengendali di tahun 2023 sebesar 32,567 miliar. Di tahun 2022 sebesar 66,513 miliar. Total laba komprehensif pada tahun 2023 sebesar 1,136,374 miliar dan tahun 2022 sebesar 1,985,920 miliar. Laba per saham dasar atau di Lusian pada tahun 2023 sebesar 548,61 juta, di tahun 2022 sebesar 34,897,8 miliar. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan nilai ekuitas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Ekuitas sendiri merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik. Dengan kata lain, ini adalah nilai bersih aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Komponen utama laporan perubahan ekuitas adalah ekuitas awal. Yang pertama, ekuitas awal, nilai ekuitas perusahaan pada awal periode.
Selanjutnya laba bersih. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya ada dividen yang dibayarkan, yaitu jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham selama periode tersebut. Selanjutnya ada perubahan modal, yaitu perubahan dalam nilai modal perusahaan seperti emisi saham baru atau pembelian kembali saham. Selanjutnya yang terakhir ekuitas akhir, yaitu nilai ekuitas perusahaan pada akhir periode. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan nilai ekuitas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Ekuitas sendiri merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik. Dengan kata lain, ini adalah nilai bersih aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Komponen utama laporan perubahan ekuitas adalah ekuitas awal. Yang pertama, ekuitas awal, nilai ekuitas perusahaan pada awal periode. Selanjutnya, laba bersih. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya ada dividen yang dibayarkan, yaitu jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham selama periode tersebut. Selanjutnya ada perubahan modal, yaitu perubahan dalam nilai modal perusahaan seperti emisi saham baru atau pembelian kembali saham. Selanjutnya yang terakhir ekuitas akhir, yaitu nilai ekuitas perusahaan pada akhir periode. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas dan setara kas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat dengan mudah diubah menjadi kas. Contohnya adalah deposito berjangka. Selanjutnya di PT Astra Agrolestari Tbk ini terdapat laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini disusun sesuai PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan yang mengatur pengungkapan komponen laporan keuangan, dan PSAK 2 tentang laporan arus kas yang mengatur arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di sini juga terdapat arus kas dari aktivitas operasi yang mengacu pada PSAK nomor 2, yang dimana pada penerimaan dan pengeluaran, yang dimana penerimaan dari pelanggan sebesar 20,887,611 miliar dan pendapatan bunga sebesar 99,465 juta, yang pengeluaran itu dari pembayaran pada pemasok dan karyawan sebesar 17,623,352 miliar, penerimaan atau pembayaran pajak 119,350 juta, pembayaran beban operasional lainnya 944,334 juta. Hasil bersihnya dari arus kas dari aktivitas operasi mencatat surplus sebesar 1,20,975 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi penambahan aset tetap yaitu 715,685 miliar, penambahan tanaman produktif 520,652 miliar, penerimaan piutang jangka panjang sebesar 215,362 miliar. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi 1,2975 miliar. Penerimaan dividen kas dari Ventura bersama sebesar 44,612 juta, pengeluaran pembayaran biaya pendanaan yaitu sebesar 269,819 juta. Jadi hasil bersih dari aktivitas pencatatan ini defisit arus kas sebesar 1,43,718 miliar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.